Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada rekaman kali ini kita akan meneruskan syarah atau penjelasan lebih luas tentang seri 1 Suami Qawwam serba 4 menjadi Suami Qawwam. Buku ini yang kita sudah masuk pada istilah kebutuhan istri atau kebutuhan dasar istri. Dalam kajian ini akan saya sampaikan tentang apa saja sih kebutuhan istri kita dalam kehidupannya bersama istrinya. Dan ketika kemudian di tengah-tengah masyarakat dan terutama ketika bersama dengan keluarga. Kaum muslimin rahimakumullah, agar kita menjadi orang-orang yang faham tentang bagaimana memperlakukan istri, yang ini merupakan kebutuhan dasar istri, yang merupakan menjadi kewajiban utama seorang suami. Maka kaum muslimin rahimakumullah mengkaji 8 poin penjelasan tentang kebutuhan istri ini menjadi sangat penting. Karena dengan kita tahu urusan seperti ini, maka kita insya Allah tidak disebut lalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga faham bahwa setiap orang dalam Islam itu dipandang memiliki tanggung jawab. Dan seorang suami itu memiliki tanggung jawab atas istrinya. Maka kebutuhan bagian dari tanggung jawab suami yang mau tidak mau suami harus memenuhinya. Untuk itu agar kita tidak termasuk manusia lalai atau suami yang lalai, suami yang lepas tanggung jawab atau dianggap tidak bertanggung jawab, terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas 8 poin penjelasan tentang kebutuhan istri. Ini sangat penting. Kenapa tadi saya bilang dianggap bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam kehidupan kita seorang muslim harus yakin full, keyakinan secara total bahwasannya apa? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan seluruh sikap, ucapan, perbuatan kita, termasuk hal-hal yang menjadi karya kita dalam kehidupan kita selama di dunia. Terutama berkaitan dengan rumah tangga, karena rumah tangga ini adalah ibadah yang sangat lama, sangat lama. Jihad sebagai sebagai ajaran atau syariat tertinggi yang resikonya luar biasa tinggi, itu ya tidak bertahun-tahun. Ada waktunya berhenti perang, ada waktunya damai dan segala macam. Apalagi kalau saum, apalagi lebih jauh lagi sholat, itu ada waktu. Tetapi rumah tangga itu waktunya panjang, sepanjang
kita usia gitu, sejak kita akad nikah sampai terjadinya perceraian. Bahkan setelah perceraian pun itu masih ada tanggung jawab untuk mengurus istri dan juga mengurus anak-anak yang ditinggal sesuai dengan aturan yang berlaku. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu maka seyogianya setiap kita menyimak apa sih 8 poin penjelasan tentang kebutuhan istri ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah hajat hidup yang wajib ada. Hajat hidup yang wajib ada. Yang jika tidak ada, mempengaruhi kelangsungan hidup, menimbulkan mudarat yang besar dan mengakibatkan kematian. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan. Ini poin pertama. Kita bahas dulu apa sih kebutuhan itu. Ternyata kebutuhan adalah hajat hidup yang wajib ada. Jika tidak ada, mempengaruhi kelangsungan hidup, menimbulkan mudarat yang besar dan mengakibatkan kematian. Itu nanti kita akan bahas di bawah bentuknya apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat rumus dasar pemenuhan kebutuhan istri. Itu dalam Islam seperti apa? Saya kutip salah satu hadis riwayat Imam Al-Hakim yang dalam Mustadraknya dalam bab nikah. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih, isnadnya sahih, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan bahwa hadis ini sahih, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dalam kitab Qasam wa Nusuz, dalam bab hak perempuan atas laki-laki. Kemudian Hafidh Abi Bakar Abdul Razak dalam Musannafnya dalam bab hakul mar'ah ala zaujiha juga menyebutkan demikian. Kaum muslimin rahimakumullah, apa bunyi dari isi hadis tersebut? Wa an Hakim ibni Muawiyah al-Qusairi an abihi radhiyallahu anhu qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusairi dari bapaknya radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Qultu, aku berkata, ya Rasulullahi ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apa ya Rasulullah, apa sih hak istri salah seorang dari kami atasnya? Atas suaminya. Qala Rasulullah SAW menjawab, yut'imuha idza ta'ama. Dia memakannya apabila dia makan apabila, memberinya makan apabila dia makan. Kemudian wayak suha idza iktasa, dan dia memberinya pakaian pada saat dia berpakaian. Jadi makan apa yang dia makan, suami makan, dan istri berpakaian sebagaimana suami berpakaian. Kualitas dan lain sebagainya. Wala yadribul wajha. Jadi hak seorang istri itu tidak dipukul wajahnya, tidak ditempeleng. Kemudian juga tidak menjelek-jelekannya, tidak menjelek-jelekannya. Baik itu di depannya atau juga di belakangnya, gitu. Kemudian walayah juru illa fil bait, walayah juru illa fil bait, dan tidak menjauhinya kecuali dalam rumah, gitu. Jadi seperti demikian. Kalau di sini ada pada makan, pakaian, kemudian perlakuan secara psikologis, gitu kan? Gitu. Tidak mukul,
tidak menempeleng, ya, tidak menjelek-jelekkan, gitu. Tidak apa namanya menjauhinya, memisahkannya kecuali dalam rumah. Kalaupun memisahkan dalam ini luar biasa. Ini sampai tahapan psikologis. Kaum muslimin rahimakumullah, ini dasar pondasi kita memenuhi kebutuhan istri kita. Jadi sepanjang apa yang kita makan, sepanjang apa yang kita pakai, dan sepanjang perilaku kita yang kita juga ingin diperlakukan, ini seperti itu. Dan juga hal-hal yang memang cegahan untuk tidak melakukan keburukan. Kira-kira begitu. Itu yang kedua. Itu pondasi dasar atau rumus dasar pemenuhan kebutuhan untuk istri. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, istri butuh makan dan minum yang menghilangkan lapar dan memenuhi gizi. Jadi, teman-teman, kewajiban seorang suami memenuhi kebutuhan istri atau menunaikan kebutuhan istri di antaranya adalah kebutuhan makan dan minum sampai menghilangkan lapar dan sampai kemudian gizi terpenuhi. Seperti itu. Jadi kalau kita makan bergizi ya istri ikut. Kalau kita makan 3 kali, kalau istri mau ya silakan 3 kali. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, istri butuh baju untuk menutupi aurat dan menyelimutinya dari panas terik matahari dan dinginnya udara. Jadi apa yang kita pakai, yang layak kita pakai menurut kita, maka istri juga boleh dikasih itu. Bahkan kalau sepanjang saya mungkin istri saya pakaiannya ya sama, ya sama. Sama mahalnya, sama harganya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan sampai suami pakai yang mahal-mahal, istri yang atau kualitasnya yang bagus, istri yang kualitasnya jelek atau buruk. Itu tidak boleh. Karena kalimatnya wa yaksuha idza iktasa. Gitu. Itu yang keempat. Kemudian kelima, istri butuh perawatan tubuh, kecantikan dan kesehatan sesuai selera suami. Jadi para suami punya kewajiban untuk memberi jatah untuk perawatan tubuh dan juga kecantikan dan kesehatan sesuai selera suami. Jadi patokannya untuk yang keberapa? Yang kelima ini adalah sesuai selera suami. Kalau suaminya ternyata tidak suka dengan dangdanan-dangdanan yang menor, ya jatahnya ya sesuai dengan itu, gitu kan. Karena yang penting adalah sehat, ada fasilitas untuk sehat, untuk apa namanya terawat kecantikannya, terawat tubuhnya, seperti itu. Ya terserah triknya suami. Kalau trik saya ya mohon maaf gitu. Istri saya mungkin jarang yang namanya ke tempat perawatan tubuh yang luar biasa atau sampai senam. Ya saya mungkin enggak. Tapi saya kontrol dari sisi makan, tentu dengan puasa supaya lebih apa namanya singset gitu. Kemudian kalau dari sisi apa? Dari sisi kecantikan, saya tidak suka yang menor-menor gitu. Sehingga mohon maaf natural saja gitu. Sehingga cukup kalaupun mau pakai bedak saja, pakai lipstick juga tidak. Gitu. Kira-kira begitu. Yang terpenting istri adalah sehat, gizinya terpenuhi. Jangan sampai sakit-sakitan karena kurang kurang gizi. Kemudian kecantikan juga terpelihara. Artinya kalau membutuhkan vitamin ya berikan vitamin untuk perawatan itu. Itu termasuk nafkah seorang suami untuk istrinya. Yang keenam, istri butuh hubungan biologis. Istri itu membutuhkan hubungan biologis. Ini nafkah yang sangat penting luar biasa.
Bahkan Rasulullah SAW wanti-wanti, jangan sampai laki-laki itu egois. Suami keluar, mendapatkan kenikmatan luar biasa, ya kan? Sementara istri membutuhkan, masih membutuhkan waktu untuk sampai puncak kenikmatan. Maka Rasulullah mewanti-wanti itu. Jangan berhenti sampai istri kita puas. Kalimatnya begitu. Makanya dalam eh, pembicaraan saya di tempat-tempat yang lain atau di tempat-tempat tertentu mengatakan bahwa istri itu dinikmati tapi sampai dianya puas. Gitu. Jadi suami menikmati istri dengan catatan istri harus sampai puas. Sehingga kondisinya balance. Karena normal kalau wanita itu pengen dinikmati suami. Bahkan tidak disapa aja bisa uring-uringan, apalagi tidak dicium, apalagi tidak berjimah. Itu bisa uring-uringan. Itu tanda bahwa perempuan itu sangat suka dinikmati. Makanya bahasa saya itu adalah suami itu menikmati istri. Karena memang ya bahasa fikihnya begitu. Istimta. Istimta. Makanya silakanlah orang-orang menyebut bahwa saya vulgar gitu, kejam, bodoh amat kan. Karena realitasnya begitu. Gitu. Orang dandan cantik, pengen disebut cantik. Apa sih ujungnya? Pengen dinikmat. Hanya saja kekejaman terjadi pada saat kenikmatan hanya milik seorang laki-laki. Tidak peduli terhadap kepuasan istri. Ini kekejaman. Bahkan bagi saya, salah satu nafkah yang tidak ditunaikan, yang mengakibatkan KDRT paling kejam adalah apa? Kebutuhan biologis. Karena kalau seorang suami memukul istri, ngegebugin istri, atau sampai kemudian apa gitu, sampai kemudian memar-memar, itu datang ke Pak RT itu nggak malu. Pak RT, suami saya KDRT, memukuli saya, menempeleng saya, dan sampai saya memar, sampai kaki saya potong. Itu nggak malu. Pak RT malu. Tapi penderitaan batin yang diakibatkan karena tidak puas hubungan suami istri, itu Pak, lapor ke Pak RT-nya nggak enak. Pak RT mohon maaf, tolong saya. Saya kurang puas dengan istri saya, dengan suami saya. Itu nggak bisa. Maka ada wanita yang tidak tahu apa makna orgasme. Saya bingung, istri saya bingung. Kok ada yang orang kayak begitu ya? Kasihan sekali dia kali. Padahal itu salah satu kebutuhan seorang seorang istri dari suaminya. Makanya nggak boleh egois dalam urusan begini. Makanya saya katakan poin yang keenam ini, istri butuh hubungan biologis sampai dia puas. Makanya dia sangat ingin dinikmati oleh suaminya agar dia puas. Karena butuh kepuasan yang salah satunya adalah dia merasa terhormat, merasa berharga kalau suaminya itu terlihat menikmatinya. Gitu. Mencium hare-hare gitu kan, menyapa tidak hangat, kecewa, kira-kira begitu. Seperti itu. Itu yang keenam. Makanya nanti ada aturan, termasuk gilirnya pasukan pada zaman Umar bin Khattab. Kenapa 3 bulan atau 4 bulan paling lambat itu? Karena memang hasil penelitian dalam zaman Umar bin Khattab bahwa kebutuhan seorang istri itu paling lambat itu 3 bulan. Ini tahu-tahu bagi yang masih muda ya. Soalnya pasukan itu digilir oleh Umar 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ini berdasarkan penelitian dialog antara Umar bin Khattab dengan Hafsah radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi kebutuhan biologis ini sangat penting. Sampai pasukan pun ditarik untuk memenuhi kebutuhan biologis istri. Gitu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika saat kemudian patroli itu terdengar pantun, terdengar syair yang begitu memilukan dari seorang istri. Gitu. Sampai kemudian besoknya pulang bertanya kepada Hafsah, kebutuhan ASI
Seperti apa sampai harus sama apaan sih? Ayah ini kok nanya-nanya kayak begituan. Nah, ternyata memang ada kepentingan itu. Sampai Umar memberikan kebijakan untuk 3 bulan sekali pulang para tentara. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah istri butuh kenyamanan psikologis. Istri butuh kenyamanan psikologis. Ini disebutkan oleh Rasulullah dengan wala yadribul wajha wala yakbahu wala yahjuru illa fil bait. Sampai kayak begitu. Ini kebutuhan psikologis. Dalam teori yang sudah kita jelaskan, itu kebutuhan ini sampai 20%. Jadi kalau istri tidak boleh mendapatkan rasa sakit karena pukulan bisa berhenti sakitnya. Terpukul tuh bisa sakitnya berhenti. Tapi pukulan ada yang membekas dalam jiwa. Makanya hati-hati. Makanya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jika siapapun eh, yang pernah melakukan aktivitas memukul wajah gitu, menjelek-jelekan istri atau pergi jauh dari istri ya gitu. Ya, gitu. Kalau muslimin rahimakumullah gitu. Jadi istri butuh kenyamanan psikologis. Istri butuh dipuji, butuh disayang-sayang, butuh disanjung-sanjung, butuh dihargai, butuh dihormati, butuh diajak berbicara, butuh didengarkan, dan lain sebagainya. Butuh merasa dihargai. Ini kebutuhan-kebutuhan bersifat psikologis. Dan istri sangat butuh kenyamanan itu. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, istri butuh ketenangan dan ketentraman spiritual. Butuh ketenangan dan ketentraman spiritual. Sakinah dan mutmainnah. Itu dibutuhkan oleh istri yang bersifat spiritual. Itu. Yakin bahwa suaminya akan membimbingnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakin suaminya memaafkannya. Yakin suaminya meminta ampun kepada Allah untuk dirinya. Yakin suaminya selalu memikirkan dan merindukan bagaimana dia merindukan di surga bersama dengan dia. Yakin bahwa suaminya membawa pulang harta yang halal. Itu kebutuhan istri. Jadi bukan hanya materinya yang dibutuhkan, tapi status harta yang pulang ke rumah itu juga dibutuhkan oleh istri. Istri akan sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat tentram kalau harta yang dibawa pulang oleh suaminya ke rumah itu adalah harta-harta yang halal ketika saat kemudian dimakan. Gitu. Karena kita sudah tahu harta itu ada sisi spiritual yang tidak boleh kita langgar. Gak boleh melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan yang namanya harta. Gitu. Dan kita harus jamin itu bahwasanya seorang suami harus menjamin kehalalan itu termasuk dalam. Kemudian seorang istri juga membutuhkan apa namanya cerita-cerita tentang keindahan spiritual, keindahan iman, keindahan cinta kepada Allah, keindahan rasa takut, keindahan totalitas berharap. Itu butuh cerita, butuh apa? Butuh sesuatu yang indah. Yang nanti kalau dalam apa namanya formula memberi nafkah interaksi dan komunikasi kita bahas sekalipun sambil bercanda gitu, candaria, tetapi isinya tentang bagaimana menyampaikan tentang spiritualitas. Misalnya bercanda bahwa ketika istri saya sudah usia di atas 45 tahun, bisa kita ceritain. Saya ingin segera pulang ke akhirat, membawamu pulang ke sana. Sebab apa? Saya akan menemukan kamu muda lagi, sebagaimana usia 25 sampai 30 tahun. Sementara kamu sudah 45, sudah 50, sudah 60, dan seterusnya. Itu bisa menjadi sebuah candaan-candaan yang luar biasa banget. Kalau muslimin rahimakumullah, demikian ada 8 kebutuhan dasar seorang perempuan dari suaminya. Yang kalau kita lihat dari sini tidak melulu hubungannya dengan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi lebih dari itu, lebih dari itu. Kalau berdasarkan hadis ini, gitu. Muslimin rahimakumullah, kenapa
ketentraman spiritual, ketentraman psikologis, ketentraman biologis itu menjadi salah satu poin terpenting dalam kebutuhan istri. Karena termasuk hajat hidup yang bisa jadi orang kemudian mengakibatkan kematian, bunuh diri. Gara-gara apa? Merasa tidak disayang oleh suami. Siksa atau apa gitu. Secara psikologis diteror, nah itu bisa orang bunuh diri. Makanya apa? Hati-hati. Kaum muslimin rahimakumullah, itu barangkali semoga bermanfaat. Eh, saya berharap materi ini bermanfaat dan silakan diulang-ulang agar kita fokusnya itu benar, tidak hanya satu bidang saja. Karena realitas di lapangan, saya melihat banyak sekali laki-laki yang hanya memprioritaskan harta untuk memenuhi kebutuhan istri, sementara secara psikologis tidak. Apalagi sampai spiritual gitu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.